Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Ekonomi dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Yongki dan juga Pak Roy. Pak Yongki, ini kan larangan mudik ini kan sudah dilakukan tahun kemarin, tahun lalu juga sudah sempat ada larangan mudik. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan tahun lalu, kebijakan-kebijakan pemerintah tahun lalu dan tahun ini, adakah persamaannya dan efeknya apakah akan lebih besar tahun ini atau sama saja begitu? Ya baik, tahun lalu kita adalah pertama kali ya menghadapi suatu krisis seperti ini gitu. Jadi semua orang juga takut, jadi banyak yang nggak ambil resiko gitu istilahnya. Jadi pemerintah juga istilahnya apa ya, membuat suatu restriction yang masih mencoba-coba. Cuma semua orang juga nggak berani ya untuk bisa melawan di sana gitu istilahnya. Itu menghasilkan suatu devastasi yang luar biasa. Makanya drop di bulan Mei dan Juni tahun lalu itu luar biasa dalam. Kalau Anda lihat di sana, sama sekali gitu ya. Nah, tetapi tahun ini sudah rada beda. Ya, tahun ini sudah ada beda. Istilahnya positivity rate sudah mulai membaik, ya seperti itu. Vaksinasi sudah jalan. Saya yakin orang masih ke mall di kotanya masing-masing tanpa mudik juga seperti itu ya. Masih belanja ke pasar, masih belanja ke toko-toko, semua masih seperti itu. Tanpa mudik istilahnya seperti itu gitu. Nah, mudik itu kan dulu sesuatu budaya ya untuk bisa membawa uang ke desa, bagi-bagi di sana, bisa have fun di sana gitu. Nah, ini yang sedang kita pikirkan bagaimana tanpa mudik pun tetap mereka akan spending. Jadi kita harapkan toko retail juga tetap rame gitu ya, tapi mungkin diberikan suatu servis tambahan bagaimana bisa mendeliver kepada keluarga di sana gitu istilahnya. Saya rasa ini perlu suatu terobosan juga tahun ini gitu ya. Belum bisa normal. Mungkin tahun depan akan menjadi normal. Karena kita sudah prediksi sebenarnya penyakit krisis ini tidak akan selamanya ya, tidak akan selamanya. Jadi nanti kalau udah ada vaksin yang sudah lengkap, kemungkinan besar tahun depan kita akan free seperti itu. Kami melihat di bulan Lebaran dan bulan Desember aja kemarin, Desember kemarin luar biasa bagus gitu istilahnya. Ya kan di Lebaran jatuh seperti itu. Nah, makanya kemungkinan besar Lebaran tahun ini nggak seburuk tahun lalu gitu ya, nggak seburuk tahun lalu. Ya, mudah-mudahan juga ada dulu yang di PHK sudah mulai bekerja lagi. Kita sudah melihat sehari-hari dalam 2 bulan terakhir ini di Jakarta saja ya, karena lihat ini sudah macet. Ya, tadi sore juga kita lihat ini semua jalanan merah semua di sana. Jadi ini sudah suatu indikator ada perbaikan pergerakan ekonomi sudah jalan gitu ya kan. Nah, mudah-mudahan ini tetap dipelihara ya, prokes harus jalan di sana. Cuma kami memang melihat kenyataannya di daerah itu memang pada masih nggak pakai masker. Itu dia yang kita sesalkan di sana gitu ya, pelosok-pelosok ya seperti itu gitu loh. Nah, ini nggak bisa didiamkan gitu loh. Kita juga takut jadinya kalau memang ini jadi mudik, wah ini bisa berbahaya lagi seperti Desember kemarin gitu loh. Nah, tergantunglah kepada kita kalau misalnya dalam sebulan ini memang ada ada bisa suatu disiplin ditingkatkan ya terserah gitu kan, bisa dinilai kembali. Cuma kalau belajar dari kemarin-kemarin ini memang rada susah, resikonya besar. Pemerintah sudah keluarkan ratusan triliun untuk menangani virus ini gitu ya, dan juga effort yang besar sekali, tenaga kesehatan kita juga berkorban luar biasa. Ya janganlah teman-teman konsumen ini juga membuat mereka berkepanjangan lagi gitu loh tugas mereka gitu loh ya. Pak Yongki, terkait dengan insentif Pak Yongki, apakah tahun lalu juga pemerintah sudah memberikan insentif kepada pengusaha retail dan tahun ini apakah harusnya sama atau bahkan lebih begitu? Iya baik, kami melihat pemerintah punya gestur yang luar biasa tahun lalu, membuat banyak sekali inisiatif gitu ya. Kita juga berulang kali memberikan masukan FGD dan macam-macam, kita rumuskan semua. Tetapi memang attention mereka belum ke retail nih. Belum ke retail, belum kebagian. Nggak tahu kapan kebagian di sini gitu loh. Mudah-mudahan dengan mulai pergerakan ekonomi sudah mulai jalan, kalau memang masih ada dana, nah bisa tolong dibantu di sini karena ini akan membantu pemulihan. Ya tadi Pak Roy sudah bilang bahwa kontribusi itu sekarang bukan 57% lagi nih, udah hampir 60% gitu loh. Jadi ini kalau di recover sedikit saja itu impactnya luar biasa kepada ekonomi gitu loh. Nah makanya mohon tolong, kita masih punya waktu. Nah pemerintah bagaimana bisa membuat inisiatif untuk bisa menggunakan momentum di sini gitu loh. Ya kan kami percaya kami melihat bahwa kelas menengah bawah itu kekurangan daya beli. Ya daya belinya habis di sana gitu istilahnya. Tapi kalau menengah ke atas duitnya ada. Ya duitnya ada, tinggal dipakai saja di sana. Makanya dibikin insentif beli mobil murah dan sebagainya supaya mereka beli mobil di sana. Tapi menengah bawah ini yang harus difokuskan. Mereka perlu cash.
gitu istilahnya. Tolong jangan telat nanti THR-nya, ya kan? Proses belanja harus mulus gitu istilahnya. Itu dari kami. Oke, kalau Pak Roy sendiri melihat apakah memang benar ini pemerintah belum fokus memberikan insentif kepada pengusaha retail? Karena kan kalau kita perhatikan kemarin untuk kendaraan otomotif sudah mendapatkan insentif, kemudian untuk KUR UMKM juga sudah mendapatkan insentif. Nah, bagaimana dengan retail ini? Ya, terima kasih. Jadi apa yang terjadi saat ini memang kita masih prihatin untuk bagaimana keberpihakan pemerintah, kementerian terkait melihat bagaimana retail dapat diprotek supaya bisa bertahan bahkan bertumbuh walaupun sedikit. Nah, tahun lalu kita masih berharap sebenarnya pengucuran dana PEN. Tahun lalu itu kita tahu dana PEN ada dikucurkan untuk korporasi non UMKM 100 triliun tanggal 28 Juli. Itu lewat 15 bank swasta dan pemerintah, tapi kita nggak kecipratan, kita nggak jadi prioritas. Ketika kita tanya kepada bank yang bersangkutan, mereka bilang bahwa masih ada juklak-juknisnya yang harus dilakukan. Padahal kita tahu itu private government fund atau ada penjaminan dari pemerintah, bukan uang masyarakat. Nah, sampai hari ini masih sangat sulit untuk kita mengakses itu. Kemudian yang kedua, kita mengapresiasi memang untuk insentif kebijakan fiskal. Ada dua kebijakan pemerintah, moneter dan fiskal. Fiskalnya kita sudah apresiasi ada PMK 40 yang menghilangkan waktu untuk kita menyetorkan PPh, kemudian di-delay, kemudian sekaligus juga dikurangi PPh finalnya. Ya, sudah kita apresiasi. Tapi kembali lagi, untuk membuat supaya kita dapat bertahan dan bertumbuh, berarti kan sektor konsumsi masyarakat yang harus ditingkatkan. Nah, menengah ke atas memang ada restraint mode. Mereka menahan belanja karena mereka aware terhadap kesehatannya, mereka nggak mau ke mall dan retail, akhirnya mereka menahan belanja. Tapi kalau yang menengah ke bawah, ini yang suffer dan yang memang harus tetap diberikan BLT. Nah, kami juga prihatin ketika tanggal 1 April BLT dihapuskan. Nah, ini berkaitan dengan kondisi padahal mau memasuki Lebaran ya. Kita tahu inflasi sudah bergerak. Bulan Februari itu 0,1%, bulan Maret 0,08%. Ya, indeks harga konsumen ya. Kemudian ya rata-rata jadi inflasi di Maret itu dihitung oleh BPS itu 0,08%. Artinya ada demanding yang turun. Kita tahu bahwa inflasi yang normal diharapkan pemerintah year on year itu 3-3,2% seperti sebelum pandemik. Tapi inflasi kita di bawah itu dan sekarang agak cenderung menurun. Nah, ini yang kita khawatirkan. Karena daya beli berarti melemah lagi yang di sektor menengah lemah karena memang itu tatanan masyarakat kita yang terbesar ya di Indonesia, dan ketika mereka juga ketidakmampuan sehingga mereka juga akan tidak mampu juga konsumsi. Sehingga inilah yang perlu subsidi yang berkaitan dengan bagaimana supaya retail tetap dapat hidup, dapat nafas dalam operasional, tapi juga harus dipikirkan subsidi untuk konsumsi. Kita nggak bisa sulap untuk retail berakrobat yang setahun ini kita sudah underperform, tapi tetap juga harus diperhatikan bagaimana untuk yang sektor menengah ke bawah itu diberikan bantuan tunai untuk mereka punya daya beli yang terukur, fokus kepada kebutuhan pokok dan sehari-hari, dan yang menengah ke atas meyakinkan dengan adanya vaksin yang semakin bertambah. Ya, sekarang vaksin kita belum sampai 20% dari jumlah penduduk kita. Nah, jadi kondisinya ini juga tentunya masih bertahap akan ditambah. Jadi ini dua hal yang memang harus berkaitan antara kemampuan konsumsi masyarakat yang harus ditinjau dan juga kebijakan fiskal maupun juga kebijakan bantuan dana PEN yang tahun ini hampir 700 triliun, 699,7 triliun, kiranya juga dapat masuk kepada para retail. Ya, demikian Pak Lesman. Oke, baik. Pak Yongki, tadi Pak Roy sempat menyebut ada 3 insentif yang diharapkan bisa diberikan oleh pemerintah, seperti tadi subsidi THR, kemudian subsidi operasional, dan juga jam operasional kembali normal. Kira-kira apakah tiga ini sudah urgent harus dilakukan ketika nanti mudik ini dilarang, atau ada prioritas mana yang harus diberikan subsidi kepada pengusaha retail? Ya, baik. So intinya kalau insentif yang ketiga tadi mengenai jam itu sebenarnya sudah harus dilakukan segera, karena kan sudah turun di sini. Jadi sudah mulai dilegakan. Kalau dari 50% kapasitas sekarang mungkin sudah 75% harusnya ya. Nanti kalau sudah membaik lagi mungkin di 100% kan. Karena ini sedikit mengekang daripada omset si retail ataupun restoran dan macam-macam gitu loh. Mereka nggak bisa masuk kepada kapasitas aslinya di sana gitu loh, ya kan?
Sedangkan mereka juga tetap harus bayar rental dan sebagainya. Saya cuma mau tambahkan apa insentif yang kita minta. Waktu itu kita assess teman-teman kita kan banyak buka toko juga di luar negeri, Singapura, Malaysia. Nah, di Singapura, Malaysia itu pemerintah langsung kucurkan dana lewat perusahaan di sana. Dia diberi uang untuk bisa membayar pegawainya selama 7 kali. Anda bayangkan 7 kali loh dikasih tiap bulan di sana untuk bisa membayar, sehingga mereka tidak ada PHK ya di Singapura seperti itu gitu. Nah, itu yang kita minta juga, tidak harus persis, tetapi mungkin gesturnya hampir sama seperti itu. Karena ini penting. Kedua adalah kita minta, karena juga beberapa retail kita ada di mall, rentalnya jalan terus. Nah, kita bilang kepada pemerintah, ini mall juga nggak stuck gitu kan, nggak bisa memberikan insentif ke bawahnya lagi, ke perentalnya nggak bisa lagi ke para suppliernya gitu kan. Nah, bisa nggak pemerintah, terutama Pemda di sini, membebaskan PBB, karena PBB itu salah satu beban besar ya di dunia properti dan mall di sana gitu loh. PBB tahun 2020 tolong dihapuskan, bisa nggak seperti itu? Kan itu akan melegakan mereka sehingga mereka bisa turunkan insentif itu ke bawahnya di sana ya. Jadi kalau mall tuh nggak bisa ngasih diskon karena mereka sudah terkekang. Dia kasih diskon kalau dia dapat kelegaan lainnya gitu istilahnya. Nah, ini Pemda semua nggak bergerak, cuma mereka memberikan insentif diskon pajak. Nah, ya pajaknya aja juga belum omsetnya mereka aja juga nggak dapat gitu, gimana mau bayar pajaknya gitu loh. Nah, ini banyak hal-hal yang perlu didiskusikan dengan para pemain ya, bagaimana kita bisa kerjasama saling berkolaborasi gitu Mas istilahnya. Oke, baik. Ini terkait dengan PHK, Pak Roy. Ini kan kita tahu beberapa gerai seperti Gerai Ramayana, Matahari, Giant ini kan sudah ada yang tutup di beberapa daerah begitu. Nah, ini seberapa besar kemungkinan akan menyusul gerai-gerai lainnya ketika larangan mudik ini tetap dilakukan? Ya, jadi kondisi ini kembali lagi berkaitan dengan PPKM sebenarnya. Kita berharap supaya gerai itu tidak tutup adalah salah satunya jam operasional dikembalikan lagi normal, karena kita bukan klaster pandemik dan terbukti karena kita jalankan protokol kesehatan dengan baik. Dan ini yang kita harapkan. Nah, PPKM Mikro ini sebenarnya kalau bisa diberlakukan nasional, itu kita berharap sehingga tidak ada multitafsir dari daerah. Sekarang masih ada beberapa daerah yang menutup jam 7, jam 8. Bahkan ada beberapa daerah yang ironisnya jam 7 ditutup untuk kebutuhan pokok sehari-hari di retail modern yang buka di wilayahnya hanya sampai jam 7, tapi tempat hiburan yang mengundang keramaian, ya mengundang kerumunan, ya tempat hiburan ya kita tahu tempat hiburan itu apa saja, dan itu dibuka sampai jam 10 malam. Nah, bagaimana observasinya? Nah, artinya bagaimana kita mau bertahan, bagaimana kita tidak akan tutup di wilayah itu ketika justru kita dibatasi. Karena memang tidak berlaku nasional PPKM Mikronya dan banyak multitafsir dari daerah dengan segala observasi kepentingan dan catatan dan sebagainya yang kita juga prihatin sebenarnya. Nah, kalau memang ini PPKM Mikro bisa nasional, maka kita tidak tentu akan lebih konsisten. Nah, perkara nanti tutupnya retail karena memang selain PPKM yang tentunya tidak sama karena memang kita tidak beroperasional dengan maksimal. Kedua juga karena memang ya itu tadi subsidi bantuan untuk retail belum konkret. Kita berharap memang masih disusun lah, atau masih dipikirkan, tetapi belum ada yang konkret. Yang kecuali yang tadi yang fiskal ya, memang semua industri juga terkena PMK nomor 40 tahun 2020 yang juga sekarang diperpanjang lagi baru kira-kira 1 minggu yang lalu. Tetapi untuk yang lain ini kita belum mendapatkan, sehingga kalau yang ditanya berapa yang tutup ya saya memang tentunya kita pelaku usaha asli Aprindo di seluruh Indonesia, seluruh wilayah Indonesia dengan Dewan Pimpinan Daerah dan Cabang tidak menginginkan adanya yang tutup. Cukup yang tutup sudah, tetapi jangan menginginkan yang akan tutup lagi. Tetapi ya itulah satu kenyataan bahwa memang adanya perbaikan yang sangat urgent, pertolongan yang sangat urgent kaitan dengan subsidi, kaitan juga dengan bagaimana masyarakat dapat konsumsi itu sangat diperlukan. Oke, baik Pak Roy dan juga Pak Yongki, kita akan lanjutkan lagi dialog kita ke segmen berikutnya. Dan pemirsa, mulai 2 November 2022, Berita 1 News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita 1 TV, gunakan TV digital atau beli set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Dan pemirsa, dialog Hot Ekonomi akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.